Ketiga berubah, yang keempat berbeda. Alhamdulillah. Jadi yang disebut dengan hijrah ini, Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di dalam surat An-Nisa ayat 100. Ya. Di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'ruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih." Ya, barang siapa yang keluar dari rumah mereka, tujuan mereka untuk hijrah, ya, karena Allah dan Rasul mereka, thumma yudrikuhul maut, lalu mereka datang maut, alun sampai ke tempat mereka hijrah, lalu mereka itu mati atau maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Itu pahala dari hijrah mereka sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku artinya apa, Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Tujuan ayat itu keluar dari rumah mereka, kata Allah. Tapi iko dulu perintah hijrah dulu kepada Nabi Muhammad. Kalau kawak kini jangan keluar dari rumah. Kok dan kami laki-laki kok perintah hijrah, kok jangan tinggal anaknya bini. Kok ada dapat perintah hijrah, kok kata ayat tadi keluarlah dari rumah. Barang siapa mereka yang keluar dari rumah mereka, tujuan mereka untuk hijrah, ya, kerana Allah dan Rasul mereka. Beko jangan salah paham lo. Ya, beko keluar lo dari rumah, beko suami awak, nyo tinggal lo anaknya bini deh, nyo cari lo na bau, atau salah paham namuan. Nyo perintah meninggal rumah kau dulu kepada Nabi Muhammad ketika perintah hijrah dulu. Kenapa Nabi diperintah hijrah kau? Karena di tempat Nabi itu tidak aman. Tapi kini lah boleh aja Bapak Ibu. Kalau di tempat awak tu rasa dah aman loh, dah nyaman loh, boleh pindah. Kau ada suami sampai kini kau dah nyaman di rumah tu loh, rasa tinggal di neraka, rumah tu dah ada laki awak. Atau kau nak pindah aja dah, awak kaya loh, boleh aja. Hijrah kalau masalah boleh. Ya, cari dan tak aman. Kena dulu laki kau rasa tinggal di neraka di rumah tu dah, duduk dah elok, tagak dah elok, kami dah elok kadang bini aku ada, atau boleh. Sebab Nabi itu dia perintahkan hijrah itu dulu kerana itu. Baik kasih kau dah aman, baik kasih kau dah aman, kasih kau dihujat, kasih kau dimusuhi, maka turunlah yang hijrah, pindah keluar dari rumah. Dah betul. Nah, jadi kini perintah pindah dari rumah kau untuk kita nak berlaku lain. Lain bunyi aja berlaku ya bunyi. Mana keluar dari rumah pai ke masa. Tu berlakunya tu. Subuh keluar dari rumah, solat ke masa. Suhur keluar dari rumah, keluar ke masjid. Datang setiap hari Jumat acara BKMT, keluar dari rumah pergi ke kau berlaku ayat itu keluar dari rumah untuk hijrah. Mana hijrah? Dari lingkungan kita yang biasa, hijrah ke tempat yang terbaik. Mana tempat yang terbaik? Di permukaan bumi tempat yang terbaik adalah masjid. Bapak Ibu pada diri berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti makna hijrah tadi berapa, Bu? Yang pertama meninggalkan, yang kedua meningkatkan, yang ketiga berubah, yang keempat berpindah. Itu 4. Setelah itu tujuan hakiki daripada hijrah itu ada 3.
Ya, menurut hadis Nabi itu ada 3. Yang pertama hadis dari Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Di situ kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tugas pokok dari hijrah itu, orang yang hijrah itu ada 3. Yang pertama al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu yang pertama kata Nabi, mereka meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Itu pokok, tugas pokok yang pertama. Diakui orang itu setelah hijrah itu diakui oleh Allah. Tugas yang pertama, mereka meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Itu yang pertama. Tugas yang kedua, tugas pokok yang kedua orang hijrah itu adalah al-muhajiru man hajara sayyi'at. Tugas yang kedua, mereka hijrah, setelah hijrah meninggalkan perilaku dan pekerjaan yang buruk, perangai buruk, tingkah laku buruk, sifat buruk, awak buruk. Di tugas yang kedua, mereka setelah hijrah meninggalkan seluruhnya kebiasaan yang buruk-buruk. Itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga orang yang hijrah itu kata Nabi, al-muhajiru man hajara katsirun min amali saleh. Ini kuncinya. Yang pertama tugas orang yang hijrah tadi meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tugasnya meninggalkan perilaku perbuatan yang buruk. Yang ketiga setelah mereka hijrah ini mereka meningkatkan dan memperbanyak amal soleh. Itu baru berhasil orang yang hijrah. Baru hijrahnya itu diakui dan diterima oleh Allah Subhanahu. Kalaulah hijrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah dalam surah Al-Baqarah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka mencari rahmat Allah kata Allah, dan rahmat Allah akan sampai kepada mereka. Mereka yang berhasil hijrah tadi, yang memperoleh yang 3 macam tadi, meninggalkan segala yang dilarang dan meninggalkan yang buruk-buruk, dan yang meningkatkan setidak-tidak mempertahankan amal soleh, meningkatkan amal soleh, memperbanyak amal soleh. Tapi minimal Bapak Ibu setidak-tidak mempertahankan. Jangan semua tahun batang yo tahun kini. Tahun batang semayang 5 waktu sehari semalam, dapat subuh seci ni. Luhu lalu asar lewat, maghrib payah, isya talalo. Tahun kini boleh 7 cik lain. Berarti itu sama je tahun batangnya berada. Tak sama lah. Lebih buruk berarti tahun kini daripada tahun batang. Kenapa kalau lebih buruk? Solatnya subuh aja dapat cik tapi lebih buruk. Kenapa? Umur tadi lah bagus. Umur lah kurang berarti lah tambah dakok ke pintu kubur. Di kalau patang solat 5 waktu tahun patang dapat sewaktu je, tahun kini dapat sewaktu je, berarti lebih buruk tahun kini daripada tahun kapan. Nyusa tidak-tidaknya siap dapat tahun kapatang tu 5 waktu, tahun kini usahawan minimal yang 5 waktu tu nak tinggal siap anaknya. Baru namanya hijrah, berpindah daripada yang kurang menjadi yang baik. Yang buruk ditinggal, seluruh yang buruk ditinggal. Ya, perangai buruk, tinggal laku buruk, munsyuang buruk. Tinggal sadoro. Ya, laki buruk, tinggal dulu. Mengamuk dia. Nak kan mengamuk, kalau kok mengamuk ada bagai ada kok meninjak asoi dia lebih tahu. Ibu betulnya biasa tahun patang buruk muncul ke laki, tahun kini tinggal tu. Lain dengar ibu tu.
Lain. Biasa cok urut muncul ke laki tu. Kalau tak maik laki dalam sehari itu tak lama mesti dimakan tu. Kena dulu problem ibu kau boleh tahu tu. Dek laki tu yo sayang juga wak. Bapa nak kadang tajam muncul bini dia kadang dia ada tahan yo. Dia yo nyoju di bennya. Tapi kau sakit di dalam. Ya, pati di dalam. Samonya. Yo ambo nek madok ka ibu tentu yo. Ya. Ambo madok ka situ. Ya. Di samo ibu dulu. Kok ada sata dari sampai hari kini kok perangai ibu buat laki, kok perbuatan ibu buat laki, kok tingkah laku ibu buat laki, mulai dari hari kini ditinggal dan buruk pakai rancak-rancak lepas apa cara ya balik laki dari mana-mana, dari kerajaan, dari kampung, dari kantor, tiba di rumah apa ditanya dulu ya untuk laki awak tu tiba rumah bang kami minum apa bang atau ditanya ya balik dari Mencari, balik dari kantor betujuh ya. Aku ndak balik laki di PK Tambang bang berapa kunci dapat ambil ya bang ambil ya tanya berapa banyak peti ya tanya kami minum apa bang duduk dekatnya asyam kipe siap langit kipe ya ya dia orang katu awak aku datang membahas bersama manusia ya ibu-ibu yang akan menjadi bidadari surga kata Nabi ada 6 golongan di waktu awak dah sempat untuk membahas itu tapi mudah-mudahan walaupun tak kita bahas yang itu ibu-ibu kami yang hadir pada sore hari ini mudah-mudahan bisa menjadi bidadari surga sebab muka-muka yang solehah saya hadir kini gitu ya solehah saya patuh ke laki elok ke laki tak pernah berang ke laki ya nampak saya mukanya nah dia yang buruk-buruk tinggal ya yang ketiga adalah programnya orang yang hijrah meningkat amal soleh baik tujuh kami bukan ibu saja kami yang laki-laki betujuh. Kalau ada perangai kami menganggap bini itu pembantu selama apa ajar dijadiannya bini waktu pembantu lain mana nak menganggap bini pembantu tu ya ada sebabnya memotong bini babaju kabano jawi bini babaju kakabut bini babaju kakabut sawit bini babaju menobus sawit bini babaju mamuek sawit bini babaju giliran di rumah bini tak bertolong karena jodoh lambek nasi masak mengamuk lambek kopi kalau mengamuk aku kenakan Firaun dan pendekut ya itu namanya seorang suami menganggap istrinya bini itu tak pembantu loh, tapi mitra untuk berbagi, untuk bayo-yo. Tugas bini itu banyak di rumah di awak. Kami laki kok balik di kerajaan kok sudah mandi tu besikit itu. Ya, dah tu duduk di kadai. Bila balik kau tengah bini balik di kampung tiba di rumah memasak, mencuci, mengurus anak sadonya awai dek bini. Iyo beda. Iyo beda. Yo. Yo kerajo tu lah berbagi. Ya. Indah ada tugas sibuk dah memenuhi kebutuhan keluar. Indah ada utang ibu. Indah ada tugas ibu. Tugas siapa? Tugas bang. Ya. Di ko ada aku nak hijrah ke tadi. Berpindah di sama-sama. Lepas. Bapak Ibu pada di berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kerana waktu yang membatas kita, berarti tadi
makna dari hijrah doa ampe yang pertama meninggalkan, meningkatkan, berubah. Sudah tahu? Ampe sudah tuh orang yang diterima hijrahnya oleh Allah. Tugasnya 3, perbuatan 3. Yang pertama, mereka meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, mereka meninggalkan yang buruk. Yang ketiga, meningkat amal soleh. Mana amal soleh yang paling prioritas adalah solat yang 5 waktu. Tolong minimal yang wajib saja. 5 waktu wajib, laki-laki bertambah solat Jumat. Sudah tahu pula yang wajib? Yang wajib puasa bulan Ramadan. Minimal. Kalau yang sunat-sunat, mungkin manusia aku banyak punya alasan ikolah sibuk. Oke, tetapi kita hijrah untuk tahun ini minimal. Tolong kita pertahankan amal yang wajib. Bapak Ibu pada berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin waktu asar sudah masuk. Tadi pesan Pak Ali betul ya, kalau